Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, NIM saya 1119205231113. Halo, nama saya Muhammad Pratama Putra, NIM 1192051535. Nama saya Anissa Barokah, NIM 119205231109. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran dalam Islam. Teori penawaran Islam. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Sedangkan menurut Lipsey, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan dengan catatan faktor yang lain sama, atau disebut dengan ceteris paribus. Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran atau supply selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ibnu Khaldun juga berpendapat tentang penawaran. Bila penduduk kota memiliki makanan berlebihan dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman akan banyak barang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga akan turun. Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Jika harga barang naik, maka penawaran akan meningkat, dan jika harga barang rendah, maka penawaran akan menurun. Yang kedua, biaya produksi. Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lain. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah semua item yang masuk dalam neraca rugi laba. Yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi memegang peran penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Yang keempat, jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka makin tinggi penawaran. Yang kelima, kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran. Karena jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Yang keenam, yaitu ekspektasi. Jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang, maka mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari, sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang membolehkan supplier dapat menyimpan barang produksinya beberapa waktu pada waktu harga rendah dan mengeluarkannya pada harga naik. Jelas berbeda dengan konsep ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, penahanan barang produksi dimaksud adalah untuk melindungi harga barang-barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang. Seperti terjadi ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya yang menyebabkan harga produksi turun. Tetapi jika penahanan barang bertujuan untuk menimbun barang ketika harga rendah dan menjualnya jika harga naik, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena perbuatan tersebut termasuk ihtikar terlarang dalam Islam. Hukum penawaran mengatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan,
Demikian juga mahal yang tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetap mahal dan terkadang makanan sedikit tapi murah. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dan melakukan kegiatan produksi dalam melakukan pengolahan alam. Manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 32-34. Selanjutnya, pengaruh zakat terhadap penawaran. Terhadap profit yang dihasilkan, pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti memaksimalkan producer surplus dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara teori penawaran konvensional dan teori penawaran Islam. Dijelaskan bahwa penawaran berkorelasi positif terhadap harga. Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena masih rendah suatu harga. Makin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Sebagai suatu agen ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya. Dengan demikian dapatlah digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumbu vertikal adalah harga dan sumbu horizontal adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat, bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam. Sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya adalah sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah nilai kesederhanaan. Tidak silau dengan gemerlapnya duniawi atau zuhud dan ekonomis atau iktisad. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya hidup Islamic man. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi
manusia, transaksi-transaksi yang berbahaya bagi mereka dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang dapat ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik semua itu. Dengan kedua batasan ini, maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit daripada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian, terdapat dua penyaringan yang membuat wilayah penawaran dalam ekonomi Islam menyempit, yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma-norma Islam. Membahas mengenai penimbunan barang yang terjadi di masyarakat sehingga mempengaruhi penawaran dan harga di pasar. Dalam jurnal teori penawaran Islam, penimbunan barang dengan tujuan menjualnya lagi dengan harga yang tinggi sehingga produsen mendapatkan keuntungan yang tinggi, hal ini tidak dibolehkan. Namun, dalam praktiknya, penimbunan barang ini masih sering terjadi, seperti yang baru-baru ini, penimbunan masker pada masa COVID-19. Para produsen menimbun masker atau menyimpan masker dengan tujuan menjualnya lagi dengan harga yang tinggi, dan tentu saja hal itu mendatangkan keuntungan bagi mereka, namun mendatangkan kerugian bagi konsumen. Mereka terpaksa membelinya dengan harga yang bisa merugikan mereka karena kebutuhan akan masker itu sangat tinggi. Salah satu penyebab produsen melakukan penimbunan barang ini ialah adanya faktor ekspektasi yang terdapat pada penawaran yang bersifat konvensional, yang mana ekspektasi ini akan menciptakan perkiraan harga bagi produsen di masa yang akan datang, dan ketika perkiraan harga yang mereka perkirakan itu mencapai pada titik tertinggi, barulah produsen mulai menjualnya. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan konsep penawaran Islam, karena dalam konsep penawaran Islam, penimbunan barang dengan tujuan menjualnya lagi dengan harga yang tinggi sehingga produsen mendapatkan keuntungan yang tinggi pula tidak dibolehkan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai norma-norma yang terdapat dalam teori penawaran Islam. Dalam jurnal konsep penawaran dalam perspektif Islam yang ditulis oleh Abdul Hafid, disebutkan bahwa dalam teori penawaran Islam terdapat dua norma penting yang mengiringi kehidupan manusia, yaitu norma halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa harus tunduk atau menurut kepada kedua norma ini, karena tujuan dari kedua norma ini adalah untuk kemaslahatan kebaikan manusia, karena kadang manusia tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka dan apa yang buruk bagi mereka. Sekarang ini masih banyak di pasaran ataupun marketplace menjual barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti halnya khamar. Contohnya seperti wine, bir, dan sebagainya yang mengandung alkohol. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang mengharamkan khamar. Abdul Hafid juga menjelaskan bahwa sikap yang tepat dalam hal ini adalah dengan mematuhi peraturan agama
dengan menjauhi hal-hal yang haram sehingga kita bisa terjauh dari keburukan yang terdapat pada barang-barang tersebut. Namun hal ini tentu saja susah untuk diterapkan karena kebanyakan orang dia berpatokan kepada keuntungan saja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip Islam yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang demi keuntungan semata. Di dalam blog Forsey, mereka membahas mengenai teori penawaran Islam yang menyebutkan teori permintaan dalam konvensional merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga pada tingkat pendapatan dalam periode tertentu. Sedangkan teori permintaan dalam Islam adalah banyaknya jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Prinsip penawaran Islam ini masih sering diabaikan oleh para produsen maupun distributor barang sehingga sering terjadi penyelewengan terhadap pasar. Seperti kasus-kasus yang telah saya bahas sebelumnya mengenai penimbunan barang ataupun mengenai penjualan barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti khamar dan sebagainya. Di dalam Islam juga tidak dibolehkan berfoya-foya atau dalam maksud menghamburkan uangnya untuk membelanjakan hal-hal yang tidak diperlukan. Sehingga ini termasuk kepada sifat yang boros. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.